Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Askar Prayogo dari kelas R6L dengan NPM 2022-4350-1179. Pada video kali ini saya akan mereview hasil mini project saya untuk kebutuhan tugas penambangan data dengan judul Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi Gojek dengan metode Knife Bias. Sebelumnya, kenapa saya memilih metode Knife Bias? Menurut saya metode tersebut sangat cocok untuk melakukan klasifikasi karena berdasarkan definisi metode Knife Bias ini digunakan untuk menangani klasifikasi berdasarkan probabilitas dan ketentuan menurut teorema bias. Oke baik, kita bisa lanjut ke hasil program yang telah saya buat menggunakan metode Knife Bias. Di sini ada beberapa library yang saya gunakan, mulai dari Pandas dan NumPy yang digunakan untuk membaca serta memanipulasi data. Dilanjut dengan Matplotlib dan Seaborn, itu digunakan untuk membuat grafik agar nanti ketika analisis data bisa dibaca secara mudah. Dilanjut dengan library RE ini digunakan untuk pembersihan teks menggunakan regular expression, dan ada beberapa library sklearn yang digunakan untuk split data, ekstraksi fitur teks, terus klasifikasi menggunakan metode Knife Bias serta evaluasi model. Dilanjut dengan warning ini. Jadi ketika kita menjalankan program ini, untuk menghindari warning kita bisa menggunakan library warning dari Python. Selanjutnya ada variabel df yang isinya itu adalah pembacaan data dari dataset yang telah saya ambil dari website resmi Kaggle, yaitu Gojek App Review versi 4.0.0 sampai versi 4.93. Dilanjut dengan mencetak beberapa data utama dari hasil data yang udah dibaca. Di sini terdapat beberapa field atau kolom, yaitu username, content, score, dan add serta app versionnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kode berikutnya. Di sini ada function clean text yang digunakan untuk membersihkan teks ulasan agar lebih seragam dan bersih. Di bagian ini saya menandai fungsi tersebut dengan nama clean text dengan menerima satu parameter, yaitu si teks itu sendiri. Dilanjut dengan fungsi selanjutnya. Di sini saya membersihkan kolom konten dan hasil pembersihannya akan disimpan di kolom clean content. Oke, itu untuk pra pemrosesan teks agar teks bisa lebih seragam dan rapi. Dilanjut dengan baris kode berikutnya. Di sini saya membuat fungsi label sentimen untuk menentukan kriteria apakah komentar tersebut termasuk ke dalam komentar baik, netral, atau buruk. Jadi di sini ada 3 klasifikasi pengelompokan, yaitu komentar negatif, netral, dan positif. Dan ini saya tampung di dalam sebuah function yang menerima satu parameter, yaitu skor. Apabila skor pada dataset kurang dari 2, maka saya anggap data tersebut masuk ke dalam kategori ulasan negatif. Apabila skornya 3, itu masuk ke dalam kategori netral, dan apabila data tersebut skornya lebih dari 3, dia masuk ke dalam kategori positif. Selanjutnya di bagian setelah fungsi label sentimen terdapat fungsi untuk menambahkan kolom baru sentimen berdasarkan hasil fungsi dari label sentimen. Oke baik, kita lanjut ke kode berikutnya. Di sini saya hanya mengambil 10.000 data untuk kita klasifikasikan apakah hasil ulasan tersebut masuk ke dalam kategori positif, netral, ataupun negatif. Di sini saya hanya mengambil 10.000 data dari 200.000 data yang tersedia pada dataset. Oke, pada variabel df sampel ini digunakan untuk menampung hasil data 10.000 yang diambil secara random. Dilanjut dengan variabel vectorize yang berisi metode convectorize. Metode ini digunakan untuk mengubah teks menjadi fitur numerik atau frekuensi kata. Dilanjut dengan variabel x yang menampung matriks fitur hasil ekstraksi dari variabel vectorize. Dilanjut dengan variabel y. Variabel y ini digunakan untuk label target yang akan diprediksi, mulai dari positif, netral, ataupun negatif. Oke, sekarang kita lanjut ke kode berikutnya, yaitu melatih data. Sebelumnya, saya akan split data tersebut menjadi
data training dan data testing, yang dimana data training itu dipisahkan sebanyak 80% dan data testing itu akan dipisahkan sebanyak 20% melalui kode berikut. Oke, kita lanjut. Setelah kita sudah melakukan split data dan data melalui data train dan data testing, kita akan lanjut ke training model atau melatih model tersebut. Di sini untuk pelatihan model saya menggunakan library multinomial NB yang disediakan oleh Python, yang dimana untuk model multinomial NB ini ditampung di variabel NB model. Oke, kita lanjut untuk melakukan proses training model melalui kode berikut. Selanjutnya kita akan menghitung logistic regression melalui metode logistic regression yang ditampung pada variabel LR model. Jadi di LR model ini menggunakan metode logistic regression dan mengirim satu parameter max iter 1000. Jadi max iterasi 1000 itu batas iterasi maksimum agar convergent. Selanjutnya prediksi disimpan pada variabel y_prediction_lr. Oke, kita lanjut ke kode berikutnya. Di kode berikutnya, setelah kita melakukan training model atau melatih model ya, kita akan melakukan evaluasi model, yang dimana evaluasi model ini akan dijalankan di dalam suatu fungsi. Jadi fungsi ini mencetak hasil evaluasi mulai dari akurasi, precision, recall, F1 score, dan laporan klasifikasi lengkap yang akan ditampilkan di dalam fungsi evaluate model. Nah, berikut untuk hasil evaluasi dari data 10.000 yang diambil secara acak. Untuk akurasinya sendiri kurang lebih yaitu 0,8605, precisionnya 0,84, recall itu 0,86, F1 score itu 0,84. Oke, selanjutnya setelah melakukan evaluasi model, jika hasil evaluasi yang sudah tertera pada pemaparan secara teks ini sudah baik, mungkin kita bisa menyajikan data hasil evaluasi tersebut dalam bentuk grafik menggunakan matplotlib atau confusion matrix tadi. Berikut untuk kodenya. Di sini saya menyajikan dua buah grafik yang dimana diklasifikasikan menggunakan knife bias serta logistic regression. Oke, berikut untuk hasil analisis atau evaluasi modelnya. Kalau kita baca di sini, dari hasil 10.000 data yang diambil secara acak, total ada 1.277 data yang diperkirakan itu komentar positif dan hasilnya memang benar positif. Nah, selanjutnya di sini ada data dengan total ulasan 34, yang dimana ulasan 34 ini pada baris netral kolom positif, ulasannya sebenarnya netral tapi dikira positif. Dilanjut dengan baris kedua dengan kolom ketiga yaitu 61. Jadi pada baris netral ini dengan kolom negatif, ulasan ini sebenarnya netral tapi dikira negatif. Jadi ada beberapa klasifikasi data yang belum benar-benar presisi. Oke, itu untuk hasil analisis ulasan aplikasi Gojek menggunakan metode knife bias. Jadi banyak data yang diprediksi benar, namun ada beberapa data juga yang missing atau diprediksi salah. Oke, baik, mungkin itu saja hasil review mini project yang telah saya buat, yaitu analisis sentimen ulasan aplikasi Gojek menggunakan metode knife bias. Jadi kesimpulannya, metode knife bias ini sangat cocok untuk mengklasifikasikan data seperti ulasan ini. Jadi kita bisa mengklasifikasikan atau mengkelompokkan data dari ulasan aplikasi Gojek berdasarkan sentimen mereka, mulai dari ulasan yang positif, negatif, ataupun netral. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu saja review hasil mini project yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.